Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta. Sebelum saya masuk pada materi terkait platform Merdeka Mengajar, saya perlu perkenalkan dulu, saya Engkos. Di admin PPG ini saya bertindak sebagai admin IT, khusus untuk menangani terkait platform Merdeka Mengajar atau PMM. Begitu juga untuk SIM PKB ya. Jadi ketika Bapak Ibu peserta mengalami kesulitan terkait akses PMM, SIM PKB, itu nanti bisa menghubungi saya. Kemudian untuk lapor diri, nanti bisa menghubungi Pak Fian. Oke, sebelum saya masuk ke teknis penggunaan aplikasi PMM, saya akan menjelaskan PMM berdasarkan panduan ya. Panduan yang kami terima dari Kementerian Pendidikan. Oke, saya share screen dulu di sini materinya. Bisa terlihat Bapak Ibu materinya ini. Untuk materi ini, untuk buku panduan ini, soft filenya kali lalu sepertinya saya sudah bagikan di grup. Sepertinya juga saya sudah pernah bagikan video bagaimana cara mengakses PMM. Nah, di buku panduan ini itu sudah dijelaskan secara terperinci, secara eksplisit terkait bagaimana peserta bisa mengakses PMM, mulai dari login sampai menyelesaikan seluruh aktivitas atau modul pembelajaran yang ada di PMM. Oke, sepertinya ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kaprodi bahwa di PMM itu nanti akan ada 3 modul pembelajaran. Yang pertama itu adalah prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian modul 2 pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Itu dengan bobot SKS, untuk modul 1 4 SKS, modul 2 3 SKS, modul 3 2 SKS. Jadi totalnya itu ada 9 SKS. Estimasi waktu pembelajaran modul 1 12 hari, modul 2 10 hari, modul 3 7 hari. Kalau untuk yang tahap 3 ini sesuai dengan jadwal, kalau dihitung estimasi waktunya itu adalah selama 49 hari termasuk UKPPG, tetapi untuk penyelesaian modul pembelajarannya itu selama 43 hari. Jadi 3 modul ini nanti itu dibagi 3 saja. Kira-kira di sekitar satu modul itu diselesaikan kurang lebih 12 hari ya. Jadi modul 1 12 hari, modul 2 12 hari, modul 3 12 hari. Ya. Itu kan masih ada sisa 5 hari lagi untuk menyelesaikan modul. Jadi bisa dibagi ke sini nanti ya untuk estimasi waktu. Ini juga untuk menjawab pertanyaan tadi di kolom chat ya. Bagaimana untuk menyelesaikan setiap modul itu 12 harinya itu terhitung sudah dengan upload jurnal ya. Saya jawab bahwa untuk yang modul 1 12 hari itu sudah termasuk dengan validasi jurnal ya, validasi jurnal aksi nyata di PMM. Jadi 12 hari itu menyelesaikan modul plus menyelesaikan atau mengupload atau menuntaskan jurnal aksi nyata di PMM. Begitu juga untuk modul 2 12 hari plus menyelesaikan atau menuntaskan upload jurnal pembelajaran. Kemudian ini adalah tahapan peserta mempelajari modul yang ada di PMM. Jadi modul 1, di dalam modul 1 itu akan ada topik ya, ada topik 1, topik 2 dan seterusnya. Setelah peserta menyelesaikan seluruh topik pembelajaran akan ada latihan pemahaman. Latihan pemahaman ini nanti ya bertujuan untuk ya mengecek atau mengetes kemampuan peserta
setelah mempelajari topik-topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian akan ada cerita reflektif ya. Cerita reflektif di sini nantinya peserta akan tuangkan dalam satu kolom khusus terkait pengalaman peserta selama mempelajari topik dan materi yang ada di modul tersebut. Nah, kemudian masuk pada kegiatan post-test ya. Untuk post-test sendiri itu nanti ada 3 jenis post-test yang nanti akan saya contohkan di aplikasinya nanti. Oke, selanjutnya setelah menyelesaikan post-test, peserta mengupload jurnal aksi nyata. Ya, jadi untuk jurnal aksi nyata itu akan diupload dengan maksimal durasi waktu untuk validasi paling cepat itu 3 hari. Ya, paling lambat kalau yang periode tahap sebelumnya itu ada yang sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 minggu lah paling lama. Itu bisa lama proses validasinya dikarenakan ada atau ditemukan plagiasi ya. Jadi ada plagiasi sehingga tim validasi pusat itu mempertimbangkan waktu untuk proses validasi. Kemudian juga proses validasi itu cukup lama karena format tidak sesuai dengan apa yang ditagih oleh sistem. Ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi di kolom chat. Untuk jurnal aksi nyata itu diketik menggunakan Word, diedit menggunakan Canva, atau dibuat dalam bentuk PDF ya. Jadi ini saya perlu tegaskan bahwa untuk jurnal aksi nyata itu harus diketik menggunakan Word, tidak boleh menggunakan Canva, dan diupload menggunakan format PDF ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetik jurnal aksi nyata di Word, kemudian di-convert ke file PDF. Saya pikir Bapak Ibu peserta sudah paham bagaimana cara convert dari file Word ke PDF. Sekali lagi saya tekankan, tidak boleh edit menggunakan aplikasi Canva ya. Oke. Ini adalah alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM. Itu dimulai dengan peserta login ke PMM menggunakan akun Belajar ID. Jadi akses ke PMM itu cukup menggunakan akun Belajar ID ya. Di luar akun Belajar ID itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, setelah login menggunakan akun belajar, peserta akan masuk ke halaman utama atau halaman dashboard dari menu sertifikasi pendidik. Di halaman utama itu akan ada fitur-fitur. Nah, Bapak Ibu peserta cukup memilih salah satu fitur saja, yaitu fitur sertifikasi pendidik. Peserta yang sampai dengan saat ini belum muncul fitur sertifikasi pendidik di PMM, sudah saya buatkan video juga bagaimana cara melapor ke Pusat Layanan Informasi untuk menangani fitur sertifikasi pendidik yang belum muncul di PMM ya. Sengaja saya buatkan video dengan maksud untuk memudahkan peserta mengikuti atau mengikuti langkah-langkah terkait kendala-kendala teknis yang peserta hadapi. Nah, biasanya juga menu sertifikasi pendidik ini tidak muncul di PMM peserta karena peserta belum melapor diri ya. Jadi melapor diri itu ada 2 ya, melapor diri melalui SIM PKB dan melapor diri ke LPTK ya. Melapor diri ke LPTK itu dengan mengisi link ya, lapor diri yang sudah kami bagikan di grup. Nah, untuk yang lapor diri ke SIM PKB itu dengan maksud supaya fitur sertifikasi pendidik itu bisa tampil di
halaman utama atau laman dashboard dari PMM. Kemudian setelah menu sertifikasi itu muncul, kemudian diklik, peserta akan diarahkan pada salah satu tampilan untuk konfirmasi data di awal. Jika konfirmasi data yang muncul itu tidak sesuai dengan identitas asli peserta, identitas peserta itu bisa dilaporkan ke admin LPTK untuk bisa kami laporkan ke admin IT pusat. Setelah konfirmasi, peserta akan masuk pada laman modul ya. Laman modul, kemudian di laman modul itu nanti akan ada 3 modul. Di dalam modul itu akan ada topik dan aktivitas pembelajaran. Oke, setelah langkah yang berikut, setelah mempelajari modul, menyelesaikan aktivitas pembelajaran, mengisi cerita reflektif, serta akan mengisi atau mengerjakan post-test. Post-test di sini akan kurang lebih ada sekitar 5 soal nanti yang akan ditanyakan untuk masing-masing latihan. Kemudian setelah post-test, peserta membuat jurnal aksi nyata. Jurnal aksi nyata di sini untuk pembuatan jurnalnya sudah ada panduan, nanti bisa peserta pelajari. Selanjutnya, jika jurnal sudah tervalidasi, peserta bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian UKP PPG. Bagaimana cara untuk login ke PMM atau masuk ke PMM? Itu bisa menggunakan 2 perangkat ya. Bisa menggunakan 2 perangkat. Bisa menggunakan smartphone, bisa juga menggunakan laptop atau tablet. Peserta yang menggunakan smartphone itu wajib mengunduh aplikasi PMM di Play Store. Jika menggunakan laptop atau tablet atau komputer PC, itu harus diakses melalui ini, guru.kemdikbud.go.id. Tapi sebelum akses ke link ini, peserta harus menginstal terlebih dahulu aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau Microsoft Edge. Ini adalah tampilan halaman login ya. Peserta diarahkan untuk masuk ke laman login. Setelah mengisi akun belajar dengan benar, ada konfirmasi untuk login, masuk seperti ini. Oke, bisa menginputkan email ID belajarnya di sini ya. Oke, yang keempat, kemudian memberikan konfirmasi jika ID belajarnya sudah benar, bisa klik saja saya setuju dengan persyaratan yang ditentukan di sini. Oke, kemudian ini apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi mendidik ya. Yang pertama itu mempelajari modul, mengerjakan post-test, dan yang ketiga mengerjakan jurnal pembelajaran. Jadi ini adalah poin-poin penting yang peserta bisa pelajari nanti di sertifikasi pendidik. Baik, terkait ini mungkin saya langsung praktekkan saja bagaimana cara mengaksesnya. Oke, mohon bersabar Bapak Ibu.
Oke, saya akses ke PMM. Itu jika menggunakan browser, silakan di sini ketikkan saja PMM. Oke, kita masuk ke sini. Platform mereka mengajar, diklik saja. Oke. Nah, ini mengandaikan saya sudah bisa masuk ke menu sertifikasi pendidik, ya Bapak Ibu. Di sini ada fitur namanya sertifikasi pendidik. Ini kita klik saja. Fitur-fitur yang lain atau menu yang lain tidak perlu dilihat, ya. Cukup kita fokus saja pada satu fitur namanya sertifikasi pendidik, ya. Ini diklik. Oke. Nah, ini adalah modul-modul yang nantinya Bapak Ibu bisa pelajari. Ada 3 modul tadi. Yang pertama itu prinsip, kedua pembelajaran, dan yang ketiga itu pengantar. Nah, untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen, itu ada 4 unit pembelajaran. Modul kedua ada 3 unit pembelajaran. Modul ketiga ada 2 unit pembelajaran. Dan setiap modul ini wajib dipelajari dan dituntaskan. Untuk mengetahui tuntas tidak tuntasnya pembelajaran kita di PMM itu bisa dicek dengan keterangan selesai seperti ini. Nanti ada warna hijau seperti ini. Ini menandakan bahwa pembelajaran kita atau modul pembelajaran yang kita sudah pelajari ini sudah selesai. Dan setelah selesai mempelajari semua modul, peserta sudah bisa mendaftar untuk menjadi peserta UKP PPG. Setelah mendaftar UKP PPG, peserta bisa mengikuti kegiatan tryout itu di sini. Oke, saya masuk ke modul yang pertama. Oke, untuk modul pertama saya klik. Nah, di modul pertama ini itu ada beberapa kegiatan yang bisa peserta lakukan. Mulai dari pelatihan, ya, ada post-test, kemudian ada jurnal pembelajaran. Untuk mendapatkan materi terkait modul 1, bisa mengunduh atau mendownloadnya di sini, pengayaan. Jadi untuk materi prinsip pengajaran, unduhnya itu di sini, di pengayaan sini, kemudian ini diklik saja. Ini adalah modul utuhnya. Modul utuh bisa Bapak Ibu dapatkan. Cara downloadnya itu seperti apa? Tinggal ini diklik saja di sini. Ini tombol downloadnya. Klik seperti ini, baru kita save. Oke, itu cara download materinya. Oke, saya kembali lagi dulu. Nah, untuk pelatihan sendiri itu ada beberapa topik, ya. Di dalam modul itu ada 4 topik atau 4 unit pembelajaran, ya. Yang pertama itu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. 3, menerapkan pendekatan teaching. Dan 4, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Oke, saya masuk ke yang pertama, menerapkan prinsip. Nah, untuk topik yang pertama itu sudah ada daftar materi yang peserta akan pelajari. Jadi di daftar materi ini akan ada 2 jenis file yang peserta bisa pelajari, ya. Yang pertama itu file teks seperti ini, ya. Saya contohkan, saya klik. Ini adalah file teksnya. Kemudian ada file video, ya. Jadi untuk file video seperti ini itu harus dinontonnya. Harus ditonton sampai selesai, jangan di skip. Kalau di skip itu nanti terdeteksi tidak akan menyelesaikan status pembelajaran. Jadi untuk file video seperti ini harus dinonton sampai selesai. Ya, misalkan seperti ini, jangan di skip seperti ini, ya, tidak boleh. Jadi video utuh ini harus dinonton sampai selesai. Itu untuk jenis videonya. Jadi untuk topik yang pertama dengan materi yang ada ini akan ada 2 file yang peserta bisa pelajari. 1 file teks, ya,
Untuk file teks seperti ini juga bisa diunduh. Cara unduhnya seperti apa atau cara downloadnya seperti apa, tinggal ini diklik saja. Oke, setelah terbuka baru peserta bisa klik. Ya. Oke, itu untuk menyelesaikan aktivitas. Setelah mempelajari materi-materi ini, aktivitas ini sudah terpenuhi. Untuk mengetahui aktivitas sudah terpenuhi atau belum, keterangan checklistnya akan hijau seperti ini. Jika sudah hijau seperti ini, itu berarti atau itu menandakan bahwa aktivitas-aktivitas yang ada di sini itu sudah terpenuhi atau sudah selesai dikerjakan atau sudah selesai ditonton videonya. Nah, langkah selanjutnya peserta bisa mengikuti latihan pemahaman. Saya coba klik di latihan pemahaman ini. Nah, untuk latihan pemahaman akan ada 10 soal yang bisa peserta jawab nantinya. Nah, untuk latihan-latihan soal ini perlu kami sampaikan itu tidak akan berpengaruh pada nilai UKP PPG peserta. Terserah Bapak Ibu peserta mau dapat nilai berapa dari latihan-latihan soal ini, itu tidak akan berpengaruh pada nilai UKP PPG karena ini sebatas latihan pemahaman saja. Ya. Terserah nanti mau jawabnya benar atau salah, karena latihan-latihan seperti ini nanti bisa diulang. Saya contohkan bagaimana cara menyelesaikan. Misalkan soal pertama, fase yang perlu dilakukan untuk merancang pembelajaran berbasis UBD, misalkan saya pilih yang E. Kita lihat jawabannya apa. Oh ya, ternyata jawabannya benar. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Kita klik saja. Untuk pertanyaan yang kedua saya pilih misalkan yang ini. Oke, kalau salah akan diberikan keterangan. Jika hijau seperti ini atau checklist hijau berarti menunjukkan bahwa ini adalah jawaban yang benar, jawaban yang betul. Ini nanti jumlah soal yang bisa dikerjakan itu ada 10 soal. Oke, saya close saja. Setelah mengerjakan latihan pemahaman, peserta selanjutnya mengisi cerita reflektif. Ya, cerita reflektif di sini maksudnya hasil refleksi selama peserta mempelajari modul, menonton video, serta melakukan pelatihan pemahaman di sini. Apa yang Bapak Ibu peserta refleksikan dari sini kemudian dituangkan di cerita reflektif seperti ini. Ini saya contohkan satu peserta di tahap 2 kemarin yang sudah mengisi cerita reflektif seperti ini. Ya, jawabannya Bapak Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik kedua, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik 1. Ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Nah, ini peserta bisa isikan dan deskripsikan, kemudian tuangkan di sini. Jumlah karakter atau kata di sini tidak ditentukan berapa jumlah maksimal karakter. Oke, kemudian disimpan. Nah, itu untuk cerita reflektif. Saya kembali. Prinsipnya sama untuk menyelesaikan topik 1, ya. Topik 2, prinsip penyelesaiannya juga sama karena di aktivitasnya pun aktivitasnya berbeda, ya. Materinya berbeda, tetapi pengerjaannya itu tetap sama, ya. Mulai dari membaca modul materi-materi, kemudian menonton video, akan ada latihan, akan dilanjutkan dengan cerita reflektif. Nah, setelah topik-topik ini dipelajari, selanjutnya peserta bisa masuk pada kegiatan yang berikut, yaitu adalah post-test, ya. Untuk post-test sendiri nanti akan ada 3 jenis post-test, ya. Kita masuk dulu yang ke post-test yang pertama. Nah, di sini ini pesertanya sudah mengerjakan post-testnya ini, kurang lebih soal-soal atau butir soalnya akan muncul seperti ini. Jadi untuk post-test sendiri itu akan ada 5 pertanyaan. Oke.
dengan bobot yang berbeda. Jadi jawaban yang paling benar itu bobotnya 5 ya. Kemudian ada yang bobotnya 4 ya. Untuk yang jawaban yang salah itu nanti diberikan bobot 1. Oke. Nah, peserta bisa mengerjakan post-test ini berkali-kali ya sampai mendapatkan poin yang lebih tinggi. Jadi poin tertinggi itu 25. Nah, misalkan pengerjaan post-test pertama peserta hanya dapat nilai 10. Apakah bisa diulang? Bisa. Sampai berapa kali mengulang? Ya, tidak ada batasan. Sampai hasil atau poinnya itu sempurna atau 25 seperti ini. Oke. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa untuk kegiatan post-test itu bisa dikerjakan berulang-ulang sampai poinnya atau sampai nilainya maksimal. Oke. Itu juga untuk post-test yang kedua. Prinsip kerjanya sama. Dengan jumlah soal 5, poin tertingginya itu adalah poin tertingginya 5 dengan jumlah poin adalah sebanyak 25. Oke. Itu untuk post-test. Kemudian untuk jurnal pembelajaran. Di akhir modul, karena di sini ada 3 modul, jadi nanti akan ada 3 jurnal aksi nyata. Oke, kita klik di jurnal pembelajaran. Oke, untuk jurnal pembelajaran kurang lebih akan seperti ini. Ya. Nanti akan saya share di grup ya. Salah satu peserta yang sudah menyelesaikan jurnal aksi nyata. Oke. Nah, untuk jurnal aksi nyata, nah ini adalah bentuk aksi nyata. Peserta harus dokumentasikan seperti ini. Ya. Bentuk dokumentasinya seperti ini. Nah, ini adalah dokumentasi aksi nyata di dalam kelas. Ya. Peserta harus mendokumentasikan, kemudian beri keterangan apa yang sedang dikerjakan oleh peserta di sini. Oke, kemudian cerita reflektif ya. Kemudian peserta juga harus membuat umpan balik, kemudian dokumentasikan seperti apa umpan balik dari peserta selama menyelesaikan pembelajaran di kelas. Oke. Kemudian ada juga umpan balik dari teman sejawat. Itu harus didokumentasikan seperti ini. Oke. Itu untuk jurnal aksi nyata. Nah, untuk jurnal aksi nyata itu bisa dipilih dari salah satu topik yang menurut Bapak Ibu terbaik ya. Misalkan Bapak Ibu ingin memilih jurnal aksi nyata dari topik yang ketiga ya. Bisa peserta lihat apa yang menjadi Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit, mohon maaf.
Oke, Bapak Ibu mohon maaf tadi ada kendala teknis. Saya coba share screen ulang tadi. Oke, di sini. Saya ulangi lagi bahwa untuk jurnal pembelajaran nanti itu bisa memilih salah satu aksi nyata yang terbaik ya dari topik yang ada. Mana yang terbaik menurut peserta itu yang bisa Bapak Ibu kembangkan nanti untuk dibuatkan jurnal aksi nyata. Untuk penguploadan jurnal aksi nyata itu di sini ya. Kita klik saja. Oke, ini karena pesertanya sudah mengupload, akan ada pilihan upload jurnal. Setelah jurnalnya diupload, kemudian tim validasi pusat akan melakukan validasi paling cepat 3 hari. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa jurnal akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses validasi jika ditemukan ada indikasi plagiarisme. Ya, kecurangan seperti plagiat itu akan membutuhkan waktu sampai seminggu bahkan lebih untuk tim validasi melakukan proses validasi. Jadi kami perlu sampaikan bahwa untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka peserta harus menyiapkan jurnal aksi nyata sesuai dengan jurnal yang menurut Bapak Ibu sudah layak untuk di-upload. Jadi jangan pernah sekali-sekali mengopi atau menduplikat hasil karya aksi nyata orang lain. Ya, itu tidak boleh. Kemudian juga yang berikut bahwa untuk jurnal aksi nyata ini seperti yang di awal sudah saya sampaikan, itu harus diketik menggunakan Word, MS Word. Jangan menggunakan aplikasi Canva. Upload jurnal itu adalah file convert, yaitu berupa file PDF. Di situ tidak ditentukan berapa ukuran file, tetapi sebisa mungkin filenya itu tidak boleh melebihi 10 MB. Oke. Setelah peserta menyelesaikan seluruh modul pembelajaran, tugas-tugas semua sudah dikerjakan. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan tadi di kolom chat. Apakah tugas-tugas yang ada di PMM itu wajib dikerjakan? Ya, wajib dikerjakan. Apa tugasnya itu harus dikumpulkan? Tidak harus dikumpulkan ya. Tidak dikumpulkan ke LPTK. Jadi LPTK itu tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk meminta tagihan tugas dari peserta. Jadi tugas-tugas yang ada di PMM itu cukup disimpan sebagai arsip oleh peserta untuk kemudian dipelajari. Karena di PMM itu upload tugasnya itu hanya satu saja, yaitu upload jurnal aksi nyata. Tugas-tugas yang lain yang ada di PMM itu sebagai bahan bacaan, sebagai arsip untuk peserta. Itu untuk menjawab, ada tadi satu peserta yang bertanya, apakah tugas-tugas di PMM itu harus dikirim ke LPTK atau dikirim ke link yang ada di PMM? Jawabannya tidak ya. Jadi tugas-tugas di PMM itu cukup dipelajari, disimpan sebagai arsip, karena di PMM itu cukup satu saja tugas yang diupload, yaitu jurnal aksi nyata. Oke, setelah jurnal upload, peserta selanjutnya bisa mendaftar untuk menjadi peserta UKP PPG. Penjelasan terkait bagaimana cara mendaftar itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Evan Marsidi. Setelah mendaftar, peserta boleh mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu tryout. Demikian
Bapak Ibu peserta, materi yang saya bisa sampaikan selanjutnya saya serahkan ke Ibu Fani. Silakan Ibu Fani. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab untuk materi yang kedua ini terkait akses PMM. Mohon untuk Bapak Ibu yang bertanya, jangan bertanya di luar materi yang telah dijelaskan. Jadi materi yang baru saja kita dengar adalah materi terkait aktivitas kita di PMM. Jadi yang saya akan bacakan nanti pertanyaan terkait aktivitas kita di PMM. Baik, untuk sesi yang pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Untuk cara bertanyanya tetap melalui fitur chat. Silakan Bapak Ibu. Hmm, Yang ini, yang Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan terkait aktivitas di PMM ini, silakan chat di kolom chat, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Engko sendiri. Silakan, Pak. Ibu Fani, saya coba seleksi dulu pertanyaan dari peserta ini. Bagaimana kalau modul 1 lebih dari 12 hari? Oke, kalau misalkan lebih dari 12 hari, jadi tuntutannya begini Bapak Ibu. Pembelajaran di PMM itu tidak boleh lebih dari 43 hari ya untuk keseluruhan modul. Jadi untuk satu modul itu kan dikasih waktu atau estimasi waktunya 12 hari. Kalau lebih dari 12 hari saya pikir tidak masalah ya untuk satu modul. Tetapi yang pasti bahwa pembelajaran di 3 modul itu tidak boleh melewati 43 hari waktu pembelajaran ya, karena estimasi waktunya itu kan untuk 3 modul plus pendaftaran UKPPG itu adalah 49 hari, jadi tidak boleh melewati batas waktu itu. Kalau untuk satu modul 12 hari bisa lewat dari 12 hari, saya pikir tidak masalah. Itu untuk pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Bapak Surya ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari peserta, apakah kita mengakses PMM itu pada saat jam pelajaran? Jadi perlu saya sampaikan bahwa akses ke PMM itu 24 jam ya. Kapan saja, di mana saja Bapak Ibu bisa mengakses selama di tempat Bapak Ibu itu ada akses internet ya. Jadi mengakses PMM itu 24 jam. Kapan dan di mana saja. Waktunya itu bebas ya. Kemudian saya menjawab juga pertanyaan, jadi apakah di fitur upload jurnal itu semuanya ada? Mana? Oke, jadi di 3 modul itu Bapak Ibu itu sudah ada fitur upload jurnal. Jadi ada 3 modul pembelajaran, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan 3 jurnal aksi nyata. Ya. Jadi satu modul, satu jurnal aksi nyata. Karena ada 3 modul, berarti ada 3 jurnal aksi nyata. Aksi nyata yang dipilih itu adalah aksi nyata versi terbaik dari Bapak Ibu. Di dalam modul itu kan ada yang 3 topik, ada yang 4 topik.
Jadi dari 4 topik itu pilih salah satu aksi nyata terbaik. Nah, aksi nyata terbaik itulah yang akan Bapak Ibu praktekkan di kelas, ya. Kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal untuk kemudian diupload. Di jurnal aksi nyata juga peserta wajib mendokumentasi, ya, seperti yang sudah saya share tadi di sini, ya. Saya coba share screen lagi. Sepertinya tadi sudah saya tunjukkan ke peserta. Untuk jurnal aksi nyata. Saya tunjukkan lagi seperti ini, kurang lebih jurnal aksi nyata yang harus peserta buat nantinya, ya. Mulai dari cover depan. Cover depannya itu harus ada logo, ya, logo Unika. Kemudian jurnal untuk modul 2 misalkan pembelajaran ini harus ada fotonya juga, ya. Kemudian tuliskan identitas di sini, nama, NPM-nya, ya, LPTK penyelenggara, kemudian masuk ke pembelajarannya, topiknya tentang apa, capaian pembelajarannya, kompetensi apa, kemudian tujuan pembelajarannya, sampai yang terakhir itu harus ada dokumentasi kegiatan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, ya, untuk memastikan bahwa betul-betul Bapak Ibu menjalankan aksi nyata itu di dalam kelas. Makanya harus ada dokumentasi kegiatan seperti itu, seperti ini. Nah, misalkan ada foto, beri juga keterangan. Keterangan ini untuk tim penilai tahu, oh, yang sedang dikerjakan oleh peserta itu adalah ini kegiatannya. Oke. Nah, ini juga bentuk-bentuk dokumentasi kegiatan. Nah, kegiatan PSE ini seperti ini. Ini untuk siswa. Kalau ini tadi untuk guru, ya. Oke, bentuk dokumentasinya seperti ini. Kemudian ada juga umpan balik, ya, umpan balik dari guru, ya. Nah, umpan balik dari guru ini perlu dituangkan juga seperti ini. Misalkan umpan balik dari atas nama ini, misalkan dia beri testimoni lah, semacam itu. Nah, ini harus di screenshot kemudian buatkan seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu sudah bisa lihat, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga ada umpan balik dari peserta, ya. Diberi keterangan seperti ini, keterangan-keterangan seperti ini. Nah, kemudian ceritakan reflektifnya, ya, refleksi pengalaman seperti ini. Oke, kemudian juga buat kesimpulan. Oke, nanti ini saya akan share di grup, ya. Nanti saya akan share grup supaya ini menjadi bahan referensi bagi Bapak Ibu. Oke, itu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya cek lagi di grup, di kolom chat. Apakah setiap aksi nyata dalam tiap jurnal harus berbeda? Ya, setiap modul itu kan topiknya berbeda, aksi nyatanya pun berbeda. Jadi harus berbeda. Kemudian izin mau bertanya, jika jurnal tugas belum selesai, kemudian daftar UKPG sudah muncul, apakah bisa daftar lebih dahulu? Oke, kalau di sistemnya bahwa fitur UKPPBG itu tidak akan muncul ketika semua tagihan aktivitas itu belum selesai. Ya. Jadi selesaikan dulu semua aktivitas, baru fitur UKPPG itu akan muncul. Oke, terkait lapor diri nanti, ini banyak pertanyaan dari peserta terkait lapor diri. Itu nanti akan dijawab oleh Pak Fian, karena setelah ini nanti sesi lapor diri dengan Pak Fian. Nanti terkait lapor diri bisa langsung tanyakan ke Pak Fian. Menu aplikasi sertifikat pendidik tidak muncul di HP, tapi di laptop muncul. Ini disebabkan karena kendala-kendala teknis, misalkan di HP menu sertifikasi pendidik muncul, tetapi di laptop tidak muncul. Itu karena memang bisa jadi karena jaringan, ya, jaringan internet di tempat Bapak Ibu peserta itu yang akses
jaringannya itu kurang bagus sehingga terkadang di HP-nya muncul tapi di laptopnya tidak muncul. Nah, kemungkinan yang kedua juga memang ada persoalan di perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Jadi sebisa mungkin untuk aplikasi yang terinstall itu harus selalu diupdate ya, supaya mendapatkan pembaruan atau fitur yang terbaru begitu. Apakah masuk ke PMM itu harus lewat aplikasi PMM atau bisa lewat SIM PKB? Jadi opsional untuk masuk ke PMM itu bisa melalui SIM PKB ya, bisa melalui SIM PKB, bisa akses langsung ke webnya itu tadi guru.kemdikbud.go.id, bisa langsung ke aplikasi, itu opsional ya. Semua pilihan itu bisa. Oke, jadi bisa akses melalui SIM PKB, bisa masuk ke web resminya atau webnya, atau bisa juga melalui aplikasi. Jadi tiga-tiganya itu dimungkinkan ya. Oke, kemudian bolehkah kita menyelesaikan modul itu dalam waktu 3 atau 4 hari saja? Ini ada pertanyaan seperti ini. Jadi penyelesaian modul itu bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, tergantung kemampuan dari peserta masing-masing. Kalau mampu untuk menyelesaikan waktu untuk mempelajari PMM aktivitas di PMM termasuk jurnal dalam 1 hari, saya pikir tidak ada masalah, tergantung kemampuan dari masing-masing peserta. Tapi saya pikir kalau dalam tempo 3-4 hari itu mustahil. Karena di situ tagihannya bukan hanya mempelajari, menonton video, tapi harus membuat jurnal aksi nyata. Saya pikir ini membutuhkan waktu paling cepat mungkin 2 minggu ya. Paling cepat 2 minggu. Oke, kemudian apakah ada format resmi bagaimana bentuk jurnal yang akan kita buat? Untuk format sendiri nanti mungkin akan kami share di grup, karena untuk format jurnal tahap sebelumnya pernah kami kirimkan, nanti untuk yang tahap 3 ini akan kami kirimkan lagi di grup ya, format bentuk jurnal yang bisa Bapak Ibu buat nantinya, format aksi nyata. Oke. Nanti untuk kegiatan hari ini itu akan kami upload ke YouTube untuk peserta bisa kembali menonton ulang dari video yang sudah kami kegiatan kita hari ini. Nanti kegiatan hari ini kami share di YouTube untuk bisa Bapak Ibu kembali nonton ya. Kemudian ada lagi pertanyaan apa ya di sini? Untuk Pak, itu dari mana? Oh di sini. Oh iya. Berkata masuk itu sore. Saya di Sileung apa? Oke, kemudian saya juga perlu jelaskan bahwa jika ada peserta yang nantinya salah mengupload jurnal, bagaimana cara melakukan re-upload atau upload ulang. Nah, proses upload ulang itu bisa dilakukan setelah proses validasi uploadan yang pertama itu sudah selesai. Misalkan begini, kita sudah mengupload jurnal, ternyata jurnal yang kita upload itu salah. Nah, prosesnya bagaimana untuk proses upload ulang? Jadi setelah kita mengupload jurnal yang pertama dan ternyata itu salah, kita membutuhkan 3 hari lagi ya untuk bisa mengupload jurnal yang terbaru yang dianggap benar. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu peserta untuk fokus, kemudian harus konsentrasi ya, karena di tahap yang sebelumnya ada beberapa peserta yang salah dalam mengupload jurnal ya. Bahkan ada yang mengupload jurnal itu tidak sesuai dengan format yang diberikan. Karena itu untuk penguploadan jurnal ini sebaiknya
Bapak Ibu persiapkan, dan kalau bisa buatkan satu folder khusus ya, misalkan folder modul 1, di situ Bapak Ibu simpan materi-materi modul 1 beserta jurnalnya ya, sehingga pada saat penguploadan nanti itu tidak mengalami problem atau masalah atau tertukar. Itu yang harus dihindari juga oleh peserta. Tinggal berapa menit? 10 menit lagi. Oke, jadi 10 menit lagi Bapak Ibu saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, terkait video untuk UKIN itu nanti tadi sudah dijelaskan, nanti akan ada 2 video full dan video yang durasi 20-30 menit, itu disimpan di Google Drive. Apakah boleh disimpan di YouTube? Boleh, di YouTube boleh, di Google Drive boleh, dengan catatan akses Google Drive itu harus dibuat publik ya. Artinya statusnya itu, status publikasinya itu harus publik ya. Jangan dibuat statusnya private, karena kalau private itu hanya peserta sendiri yang bisa mengakses nanti. Jadi untuk settingan konfigurasi pada Google Drive itu harus dibuatkan atau di checklist keterangan publik pada saat penyimpanan video pembelajaran untuk UKIN. Kemudian untuk aplikasi edit video itu bebas ya, bisa menggunakan CapCut, bisa menggunakan Moviva ya, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi edit lainnya ya. Kemudian untuk video UKIN itu nanti harus diberikan keterangan juga ya di video. Misalkan itu kan ada 3 jenis kegiatan ya, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nanti di videonya itu harus beri keterangan ya. Misalkan di menit pertama sampai menit kelima itu adalah kegiatan pembuka, itu harus dideskripsikan. Bukan dideskripsikan, tapi diberikan keterangan. Misalkan durasi 1-5 menit, berarti kegiatannya kegiatan pembuka. Dari menit ke-5 sampai menit ke 20 misalkan, itu kegiatan inti ya, diberikan keterangan juga. Oke, terkait konten dari video itu saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Erik ya. Saya mungkin lebih ke hal-hal teknisnya saja. Oke, saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Saya pikir semua pertanyaan ini sudah terjawab. Ini terkait NIM. Terkait NIM nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Fian. Lapor diri, pemberkasan, NIM itu semua akan dijelaskan oleh Pak Fian setelah sesi saya nanti. Oke. Saya pikir mungkin itu saja dulu Ibu Fani terkait materi PBM. Untuk jika ada Bapak Ibu yang masih belum paham terkait ini, nanti bisa langsung menghubungi saya akan balas via WA atau nanti saya buatkan dalam bentuk video. Kenapa saya pertanyaan itu saya buatkan dalam video itu untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA saya ya. Jadi saya itu mohon maaf saja Bapak Ibu, saya juga ini mengalami kesulitan juga ketika ada peserta yang bertanya ya, bahkan sudah dijawab tapi ditanyakan lagi, nah itu ya. Sehingga saya minta kerjasama dari Bapak Ibu juga, bukannya kami di LPTK tidak mau membalas ya, WA dari Bapak Ibu, tapi karena memang terkadang ada pertanyaan yang sudah kami jawab dalam bentuk video tapi ditanyakan lagi ya. Nah itu yang sedikit membuat kita itu kadang tidak membalas ya WA-WA dari peserta. Oke, baik, demikian penjelasan dari saya kembalikan ke Ibu Fani.
Baik, terima kasih Pak Engkos atas materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Materi kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Setelah materi berikut baru kita nanti istirahat makan.